Kombinatorial adalah cabang matematika yang mempelajari cara menghitung banyaknya susunan atau pilihan dari suatu kumpulan objek. Jadi, dengan menggunakan kombinatorial ini, kita bisa menghitung jumlah susunan atau pilihan objek tanpa harus menuliskannya satu persatu. Ada dua cara dasar atau kaidah dasar yang biasa digunakan, yaitu kaidah perkalian atau rule of product dan kaidah penjumlahan atau rule of sum. Kedua cara ini dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah persoalan menghitung. Pertama yaitu kaidah perkalian. Kaidah ini digunakan ketika kedua percobaan dilakukan secara berurutan atau bersama-sama. Yang kedua yaitu kaidah penjumlahan. Kaidah ini digunakan ketika kita memilih salah satu dari dua percobaan yang telah dilakukan. Untuk pemahaman lebih lanjut, mari kita bahas contoh soal berikut ini. Contoh soal pertama, dalam sebuah proyek tim, dipilih satu ketua dari 4 guru dan satu wakil dari 6 siswa. Pertanyaannya, berapa banyak susunan berbeda ketua dan wakil yang bisa dibentuk? Untuk penyelesaiannya, di sini kita melakukan dua percobaan sekaligus, yaitu memilih ketua dan wakil. Jadi kita menggunakan perkalian. 4 dikali 6 sama dengan 24, maka ada 24 susunan berbeda. Contoh soal kedua, sebuah lomba desain terbuka untuk siswa kelas 11 atau 12. Jumlah siswa kelas 11 ada 40 orang dan kelas 12 ada 35 orang. Pertanyaannya, berapa banyak cara memilih satu peserta lomba? Karena peserta yang dipilih hanya dari satu kelas saja, yaitu kelas 11 atau kelas 12, maka kita gunakan penjumlahan. 40 ditambah 35 sama dengan 75, maka banyak cara untuk memilih satu peserta lomba, ada 75 cara. Halo semuanya, dalam hidup urutan itu penting, apalagi kalau sedang memilih siapa yang tampil duluan, siapa yang duduk di mana, ataupun bagaimana menyusun sebuah jadwal. Nah, disinilah permutasi itu berperan. Permutasi adalah cara menyusun sekumpulan objek berbeda dengan memperhatikan urutannya. Jadi, susunan ABC itu beda maknanya dengan CAB ataupun BCA. Nah, permutasi ini digunakan saat posisi, urutan, atau peran dari objek yang dipilih itu penting. Oke, selanjutnya bagaimana rumusnya? Contohnya gini, kalau kamu punya n objek berbeda dan kamu ingin menyusun semuanya, maka jumlah susunannya adalah n faktorial. Atau n dikali n-1, dikali n-2, dikali n-3, dan seterusnya. Nah, contohnya gini, ada 4 orang lomba pidato, berapa banyak urutan tampilnya? Jawabannya adalah 4 faktorial, atau 4 dikali 3 kali 2 kali 1, yaitu 24 susunan. Yang kedua, ada permutasi sebagian objek, atau n dikurang r. Nah, kalau kamu hanya memilih sebagian objek dari sekumpulan objek berbeda, kita bisa pakai rumus Pn, R, atau sama dengan n faktorial per n min r faktorial. Misalnya di sini terdapat contoh soal, dalam suatu audisi menyanyi terdapat 7 finalis. Juri ingin memilih 3 finalis untuk tampil secara berurutan. Berapa banyak cara menyusunnya? Dari 3 finalis dari 7 peserta tersebut. Nah, penyelesaiannya adalah 7 faktorial per 7 dikurangi 3 faktorial atau 7 faktorial per 4 faktorial, yaitu 7 dikali 6 kali 5 sama dengan 210 cara. Berikutnya adalah kombinasi. Apa sih kombinasi itu? Kombinasi adalah suatu cara untuk memilih suatu objek dari suatu kelompok tanpa harus memperhatikan urutan pemilihannya. Nah, pada kombinasi ini, susunan ABC dianggap sama dengan susunan BCA, CAB, dan seterusnya, dengan rumus kombinasi sebagai berikut. Contoh soal dari kombinasi. Contoh soal pertama yaitu ada sebuah perpustakaan ingin membentuk tim pembaca dari 5 anak yang dipilih dari 12 anak yang terdaftar. Berapa banyak cara membentuk tim tersebut? Nah, penyelesaiannya adalah ketua yaitu ada 4 cara dan wakil ada 6 cara. Total cara sama dengan 4 dikali 6, yaitu akan menghasilkan 24 cara. Kemudian soal yang kedua adalah sebuah lomba desain terbuka untuk siswa kelas 11 atau 12. Sejumlah siswa kelas 11 ada 40 orang dan kelas 12 ada 35 orang. Berapa banyak cara memilih satu peserta lomba? Nah, penyelesaiannya adalah peserta bisa dari kelas 11 atau 12 dengan total cara yaitu 40 ditambah 35 maka menghasilkan 75 cara.